Dan saya pastikan, pasti saja perpindahan ibu kota ini secara analisa saya nanti mangkrak. Percaya, pasti mangkrak. Apalagi masyarakat-masyarakat di Kalimantan yang tanah-tanahnya dimasukkan di dalam titik vital lokasi ibu kota baru. Mereka lokasi-lokasi mereka dimasukkan, tetapi masyarakat tersebut tidak dilibatkan. Bahkan masyarakat di Kalimantan yang tinggal di dekat kawasan lokasi ibu kota baru saja tidak diajak untuk berdiskusi, tidak diajak untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judai 07. Oke guys, kumaha damang, sampurasun hatur nuhun. Oke guys, akhir-akhir ini kita warga negara Indonesia hidup di zaman sekarang ini seperti hidup di zaman kanibalisme. Manusia memakan manusia yang lainnya. Hukum hanya setimpukan kertas yang membisu, kalah dengan pucuk senjata para birokrat. Oke guys, pada isu viral-viral pada masa kini ya, sekarang ini terkait dengan perpindahan ibu kota atau bisa disebut dengan IKN ya, ibu kota negara. Nah, justru itu saya, keterwakilan dari Indonesia bagian timur dan juga sebagai seorang mahasiswa, patutnya harus menanggapi terkait dengan perpindahan ibu kota negara pada saat ini yang menjadi viral-viralnya menjadi pembahasan publik saat ini kawan-kawan. Dan saya pikir perpindahan ibu kota negara ini itu sangat menuai banyak kontroversial. Ingat pemerintah, ya. Ingat Pak Presiden, kita di Indonesia bagian timur, kita tidak mementingkan yang namanya ibu kota baru. Kita tidak harus bahagia dengan yang namanya ibu kota baru. Dengan perpindahan ibu kota baru ini, masyarakat-masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan itu, mereka tambah menderita. Kita di Indonesia bagian timur, khususnya Ambon, Papua, itu tidak memerlukan yang namanya ibu kota. Yang kita perlukan di Indonesia bagian timur, khususnya Ambon, itu kita perlukan yang namanya pendidikan, kita perlukan yang namanya kesehatan, kita perlukan yang namanya ekonomi. Kita tidak perlukan ibu kota baru. Hasil alam kami di Indonesia bagian timur sungguh sangat kaya. Dikuras habis-habisan oleh para birokrat. Kami kira ketika hasil kami dikuras habis-habisan para birokrat, kita kira kita difasilitasi pendidikan yang baik. Kita kira kita difasilitasi kesehatan yang baik. Kita kira putaran ekonomi kita di Indonesia bagian timur sangat membaik. Tetapi hari ini hasil alam kami habis. Tetapi pendidikan kami terpuruk, kesehatan kami terpuruk, ekonomi kami terpuruk. Maka kita tidak mementingkan, kita tidak membutuhkan yang namanya ibu kota baru. Tetapi kita butuhkan di Indonesia bagian timur adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ingat, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Kesehatan adalah senjata yang paling ampuh untuk masyarakat bisa hidup sejahtera. Ekonomi adalah senjata yang paling ampuh untuk masyarakat bisa bangkit dari yang namanya kemiskinan. Bukan ibu kota baru yang kami banggakan. Bukan ibu kota baru yang akan membuat kami jadi sejahtera. Bukan ibu kota baru yang akan membuat kami jadi sehat.
Bukan ibu kota baru yang akan membuat kami jadi pintar. Tidak. Hutan negara makin membengkak. Jika ibu kota ini benar-benar dibangun, maka analisa saya pastikan orang mati pun bisa bayar pajak. Orang mati pun diwajibkan untuk bayar pajak. Ingat Pak, kita di Indonesia bagian timur tidak membutuhkan ibu kota baru. Kita di Indonesia bagian timur membutuhkan pendidikan. Sangat-sangat mengharapkan pendidikan. Apalagi di Indonesia bagian timur yang bagian pelosok-pelosok. Itu sangat sayang sekali. Jangkau ya, penjangkauan ke sekolah itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Kurangnya infrastruktur bangunan, kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas kesehatan. Itu yang kami butuhkan. Apakah anggaran yang begitu besar bisa digunakan untuk membangkitkan, membangun pusat-pusat ekonomi di setiap provinsi agar masyarakat itu sejahtera, agar masyarakat itu keluar dari kemiskinan? Anggaran yang begitu banyak bisa memfasilitasi pendidikan-pendidikan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia bagian timur yang hari ini jauh dari keterpurukan. Anggaran yang begitu banyak bisa memfasilitasi pusat-pusat pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia bagian timur agar masyarakatnya, agar generasinya bisa cerdas, agar generasinya bisa terus belajar untuk mencapai mimpinya. Ini keresahan dari kita, warga negara Indonesia bagian timur, bagian pelosok, yang hari ini belum merasakan nikmatnya pendidikan, masih bersusah payah untuk bisa belajar. Masih kurang fasilitas pendidikan, masih kurang fasilitas kesehatan, masih kurang fasilitas-fasilitas yang lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Ibu kota baru tidak penting bagi kami untuk masyarakat Indonesia bagian timur. Yang kita butuhkan hanya pendidikan, Pak. Yang kita butuhkan hanya pendidikan. Kita tidak butuhkan yang lain. Anggaran yang begitu banyak digelontorkan untuk ibu kota baru. Ngapain? Bukankah kita generasi-generasi Indonesia yang setiap hari keluar statement dari pejabat-pejabat publik bahwasanya generasi muda harus mempersiapkan kecerdasannya, mempersiapkan sesuatu agar bisa kita menuju 2045 menuju Indonesia emas. Loh, bagi saya kalau pendidikan tidak dijaga, pendidikan pemerintah tidak memfasilitasi pendidikan di Indonesia bagian timur, maka kita tidak akan mampu menuju Indonesia emas 2045. Bukan emas yang kita dapat, tetapi saya pikir 2045 itu yang kita dapat adalah besi tua. Yang kita dapat itu besi tua. Kita sudah kaya, emas sudah banyak. Tetapi yang kita dapat hanya 30% dari hasil alam kita. Ini suara dari masyarakat Indonesia bagian timur di pelosok yang masih tertinggal. Masalah pendidikan, masalah kesehatan. Jadi kita tidak butuh untuk ibu kota baru, itu kita tidak butuh, Pak. Kita butuh pendidikan. Kita butuh kesehatan, kita butuh ekonomi. 2045 Indonesia emas. Indonesia emas dari mananya? Ekonomi negara ini aja, putaran ekonomi di kepemimpinan di penguasa sekarang aja merosot, turun secara drastis. Bagaimana menuju Indonesia emas? Kemiskinan selalu naik, perbodohan selalu naik, perbudakan selalu naik. Apa yang harus dibanggakan di 2045 yang katanya menuju Indonesia emas? Apa yang dibanggakan? Masyarakat aja masih miskin. Apa yang dibanggakan? Anggaran yang begitu besar
difokuskan, harusnya difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Bangun pusat-pusat ekonomi di setiap provinsi, fasilitasi setiap pendidikan-pendidikan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia bagian timur, agar masyarakat itu bisa sejahtera. Sekali lagi saya bilang, kita tidak butuh ibu kota baru. Dengan adanya ibu kota baru, hutan negara melaju ke lampu merah. Hutan negara makin membengkak. Dan kita warga negara Indonesia dituntut untuk membayar hutang negara. Siapa yang hutang? Siapa yang bayar? Kita siap bayar utang negara, asalkan utang itu dimanfaatkan, uang itu, anggaran itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Koruptor di mana-mana makan uang rakyat, lo kita dipaksa untuk bayar utang negara. Gile kalian. Dan saya pastikan, pasti saja perpindahan ibu kota ini secara analisa saya nanti mangkrak. Percaya, pasti mangkrak. Apalagi masyarakat-masyarakat di Kalimantan yang tanah-tanahnya dimasukkan di dalam titik vital lokasi ibu kota baru. Mereka lokasi-lokasi mereka dimasukkan, tetapi masyarakat tersebut tidak dilibatkan. Bahkan masyarakat di Kalimantan yang tinggal di dekat kawasan lokasi ibu kota baru saja tidak diajak untuk berdiskusi, tidak diajak untuk berbicara. Itu sesuai dengan berbagai macam media yang sudah terjun ke sana dan menanyakan langsung ke masyarakatnya. Contoh seperti Mbak Najwa Shihab, dia langsung turun ke lapangan dan melakukan evaluasi, melakukan dedikasi bersama masyarakat untuk menanyakan. Ternyata statementnya masyarakat Kalimantan sebagiannya tanah mereka diambil tapi mereka tidak dilibatkan dan mereka tidak diajak untuk berdiskusi. Kalau lahan sebesar seperti di Kalimantan digusur, di mana kalian simpan atau membudidayakan satwa-satwa liar yang hari ini katanya dipelihara oleh negara? Satwa yang begitu banyak. Hutan Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia. Cukup hutan Papua dirusak, itu cukup. Jangan hutan Kalimantan lagi. Katanya pindah ibu kota karena banjir. Ya, katanya banjir, katanya padatnya penduduk. Ya, itu anggaran itu ya digelontorkan untuk apa? Untuk membudidayakan pengelolaan sampah. Agar apa? Agar kita bisa terhindar dari banjir. Mempertegas pertambangan hutan secara liar. Agar apa? Agar kita jauh dari yang namanya longsor. Mempertegas tambang-tambang liar. Agar apa? Agar kita jauh dari yang namanya banjir. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan dipikirkan untuk memindah ibu kota. Kita di Indonesia bagian timur tidak membutuhkan ibu kota baru. Yang kita butuhkan, yang seperti saya bilang itu, yang kita butuhkan adalah pendidikan, ekonomi, kesehatan. Yang itu yang kita butuhkan, bukan pendidikan. Bukan ibu kota baru yang kita butuhkan, tetapi kita butuhkan adalah pendidikan. Agar apa? Agar warga negara Indonesia, generasi Indonesia bisa cerdas. Karena senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Untuk menuju Indonesia 2045 yang katanya Indonesia emas. Kalau Indonesia emas, pendidikannya tidak bagus, kesehatannya tidak bagus, masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, Indonesia emas seperti apa? Yang ada besi tua. Oke, itu saja konten dari saya. Ini adalah merupakan keresahan dari kami warga, masyarakat, dan saya sebagai mahasiswa juga dari pelosok Indonesia bagian timur, khususnya Ambon. Kita tidak butuh ibu kota baru. Oke teman-teman, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar kita sama-sama terus berbagi informasi komunikasi.
dan berbagi ilmu sharing bersama. Beta Jude 07.